Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi kuadrat. Nah, materi fungsi kuadrat ini adalah salah satu materi pada mata pelajaran matematika kelas 10. Baik, sebelumnya marilah kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Terdapat 3 gambar yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah gambar dari Taman Air Mancur Sri Baduga di daerah Purwakarta. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan wisata Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta ini, bukan? Nah, pada Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta ini bentuk air mancurnya itu adalah melengkung ke bawah. Nah, bentuk seperti ini juga bisa disebut juga dengan parabola. Dalam matematika dinamakan parabola. Parabola merupakan grafik suatu fungsi. Perlu diingat kembali bahwa ketika ada garis lurus, maka garis lurus tersebut berkaitan erat dengan grafik fungsi untuk fungsi linear. Sedangkan untuk parabola, grafik fungsinya adalah grafik fungsi kuadrat. Selain itu, tentu kalian pernah bukan memainkan salah satu permainan game online, yaitu permainan Angry Bird. Pada permainan Angry Bird juga menerapkan suatu konsep dari grafik fungsi kuadrat, di mana lintasan yang berbentuk ketika burung dilemparkan melalui ketapel menuju arah sasaran ternyata berbentuk kurva parabola. Maka dari itu, pada permainan Angry Bird juga menerapkan suatu konsep dalam konsep fungsi kuadrat. Selain itu, pertandingan bola basket ternyata juga menerapkan konsep dari fungsi kuadrat, di mana ketika pemain melempar bola ke ring basket, maka dapat dilihat bahwa bentuk dari lemparan bola ke ring basket tersebut berbentuk kurva parabola. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bentuk umum fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat merupakan suatu aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan dengan pangkat pada variabel tertingginya adalah 2. Jadi perlu diingat bahwa fungsi kuadrat pangkat tertingginya adalah 2 dari variabel tersebut. Nah, dapat dilihat bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu f(x) atau fungsi dari x yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat itu, kita akan cari tahu juga mengenai bagaimana sih ciri-ciri grafik fungsi kuadrat itu. Yang pertama, bentuknya adalah parabola. Parabola itu bisa melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Itu namanya parabola. Selain itu, grafiknya itu simetris, ya. Jadi grafiknya itu sama, simetris. Selain itu juga, fungsi kuadrat hanya memiliki titik maksimum saja atau titik minimum saja, tetapi tidak mempunyai keduanya. Misalnya suatu fungsi kuadrat itu punya titik maksimum sama dan minimum, itu tidak. Jadi hanya punya satu titik saja, yaitu titik maksimum atau titik minimum saja. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Macam-macam grafik fungsi kuadrat itu ada 2 jenisnya. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat yang grafiknya itu terbuka ke atas atau melengkung ke atas. Syaratnya adalah A-nya atau nilai A-nya itu harus lebih besar daripada 0 atau nilai A-nya itu adalah positif. Dan yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat dengan grafik yang terbuka ke bawah, di mana syaratnya adalah A-nya kurang dari 0 atau bisa juga disebut juga dengan A-nya itu adalah bilangan negatif. Selanjutnya
kita masuk ke titik potong grafik dengan sumbu X. Di sini jika f(x) atau fungsi X itu memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika nilai dari f(x)-nya atau y-nya itu sama dengan 0. Di sini kita lihat contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 terhadap sumbu X. Nah, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu adalah fungsi f(x)-nya, di mana f(x)-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Setelah itu karena titik potong grafik ini terhadap sumbu X, koordinat titik potong fungsi kuadratnya, maka f(x)-nya atau y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita rubah terlebih dahulu, kita rubah f(x)-nya itu menjadi 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Untuk mempermudah kita pindah ruas atau kita pindah posisi fungsi terlebih dahulu baru sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita gunakan faktorisasi fungsi kuadrat. Untuk memfaktorkan fungsi kuadrat, kita tuliskan terlebih dahulu ya. X kuadrat itu adalah perkalian antara x dengan x. Jadi kita buat di dua tempat, di tempat pertama dan tempat kedua yang dibatasi oleh buka kurung dan tutup kurung ya. Di situ perkalian antara x dan x. Jadi x dikali x sama dengan x kuadrat. Nah, untuk mencari nilai yang berada di dalam kurung setelah operasi jumlah atau kurang, kita fokuskan pada angka 6 dan 8, di mana angka 6 merupakan koefisien dari variabel x berpangkat 1, sedangkan angka 8 merupakan suatu konstanta. Jadi untuk mencari kedua nilai tersebut, kedua nilai x tersebut, kita cari angka yang kira-kira suatu angka, misalkan angkanya a ya, dan suatu angka dan angkanya misalkan b, itu mau positif mau negatif itu boleh saja. Ketika dua angka ini ditambahkan, maka hasilnya akan menjadi positif 6. Dan ketika dua angka ini dikalikan, maka hasilnya adalah positif 8. Maka akan dapatkan hasil bahwa x-nya yaitu 4, positif 4 dan positif 2. Dimana ketika 4 ditambah 2, positif 4 ditambah positif 2 adalah positif 6. Dan positif 4 dikali positif 2 adalah positif 8. Nah, berarti kita tahu bahwa ketika ada fungsi kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 bisa difaktorkan menjadi x ditambah 4 dikalikan x ditambah 2 itu sama dengan 0. Kita jabarkan untuk x ditambah 4 sama dengan 0, maka x-nya adalah positif 4 pindah ruas jadi negatif 4. Jadi x yang pertama adalah nilainya negatif 4. Kemudian x yang kedua nilainya adalah negatif 2. Dari mana negatif 2? Dari x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi positif 2 kita pindah ruaskan menjadi negatif 2. Jadi kita dapat simpulkan bahwa koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah negatif 4,0 dan negatif 2,0. Baik, selanjutnya kita masuk ke titik potong grafik dengan sumbu y. Jika f(x) memotong sumbu y, maka fungsi tersebut memotong sumbu y ketika x-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau yang pertama f(x)-nya atau y-nya sama dengan 0 untuk titik potong grafik dengan sumbu x. Nah, sekarang kita untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, syaratnya adalah x-nya sama dengan 0. Di sini terdapat contoh, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat, masih sama ya. Soalnya masih yang seperti yang di sumbu x tadi. f(x)-nya sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 terhadap sumbu y. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya seperti biasa. f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Kalau tadi di sumbu x, f(x)-nya kita ganti dengan 0. Kalau di sumbu y, kita ganti nilai x-nya yang sama dengan 0. Jadi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Kita ganti x-nya ya dengan 0 ya. Jadi f
dalam kurung 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 8. Maka hasilnya kita bisa dapatkan yaitu fungsi untuk X-nya sama dengan 0 yaitu adalah 8. Jadi dapat disimpulkan koordinat titik potong terhadap sumbu Y dari fungsi X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 adalah 0,8. Selanjutnya kita akan belajar mengenai titik puncak atau titik balik atau titik ekstrem. Biasanya titik puncak ini kita lambangkan dengan XP atau X puncak untuk bagian yang X ya, untuk bagian yang X. Sedangkan untuk bagian yang Y kita tuliskan dengan YP atau Y puncak. Kita tuliskan terlebih dahulu biar kita ingat bentuk umum fungsi kuadratnya. Di mana bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk mencari sumbu x atau xp, sumbu x puncak dari fungsi kuadrat tersebut, rumusnya adalah negatif B dibagi 2A. Jadi nanti kita substitusikan saja nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa, seperti itu. Kemudian untuk menentukan Y puncak di sumbu Y yaitu menggunakan rumus negatif D dibagi 4A. D itu apa ya? D itu adalah diskriminan. Kita ingat kembali bahwa rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, bisa kita simpulkan bahwa titik puncaknya atau P dalam kurung XP, YP-nya adalah dapat dicari menggunakan rumus negatif B per 2A, negatif D per 4A. Baik, kita lanjut kembali. Kita masuk ke sumbu simetri. Nah, dari grafik fungsi di titik puncak tadi ya, tadi kan terdapat gambar ya. Kita tarik garis lurus di tengah-tengah. Nah, ini namanya sumbu simetri. Ya. Sumbu simetri ini nanti nilainya adalah X sama dengan. Jadi fokus untuk sumbu simetri itu ketika kita menentukan berapa nilainya, maka nilainya adalah X, nilai X-nya, XP-nya, X puncaknya. Kalau sudah diketahui di titik puncak yang sebelumnya ya, titik puncak yang materi sebelumnya tadi, misalkan sudah ada hasilnya, berarti untuk mengetahui berapa nilai sumbu simetrinya, berarti nilainya itu adalah X puncaknya. Jadi X sama dengan X puncak sama dengan negatif B dibagi 2A. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri nilai maksimum atau minimum. Kenapa tidak dan? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa ciri-ciri dari fungsi kuadrat adalah fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum saja atau nilai minimum saja, tidak mempunyai nilai kedua-duanya. Nah, kita harus ingat lagi, ketika nilai maksimum dari fungsi kuadrat maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Tetapi ketika nilainya adalah nilai minimum, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan diketahui persamaan fungsi kuadrat sebagai berikut, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Kita akan tentukan yang pertama nilai dari koordinat titik puncaknya berapa, kemudian persamaan sumbu simetrinya, dan nilai maksimum atau minimumnya. Baik, kita lihat di sini. Koordinat titik puncaknya kita tuliskan terlebih dahulu bahwa fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Nah, kita lihat dulu di situ. Untuk koefisien dari variabel X kuadrat itu merupakan nilai A. Jadi karena nilainya adalah 1, maka nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 4. Kemudian nilai C-nya adalah 4. Karena tidak punya variabel ya, konstanta. Nah, untuk mencari koordinat titik puncak perlu diingat kembali. Rumusnya adalah P dalam kurung X puncak, Y puncak. Dimana untuk mencari X puncaknya adalah negatif B per 2A. Kita substitusikan saja. Nilai B-nya adalah negatif 4. Jadi dituliskan kembali bahwa negatif dalam kurung negatif 4 dibagi dengan
2 dikali A, 2 dikali dengan 1. Nah, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita tahu bahwa X puncaknya adalah 2. Selanjutnya setelah mencari X puncak, kita cari Y puncaknya berapa. Y puncak pada rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, Y puncaknya yaitu sama dengan negatif D dibagi 4A. D adalah diskriminan, di mana diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan 4A, kita substitusikan saja. Nilai B-nya adalah negatif 4, berarti negatif 4 kita kuadratkan, dikurangi dengan 4 dikalikan dengan AC. A-nya 1, C-nya adalah 4. Dibagi dengan 4 dikalikan dengan A, atau 4 dikalikan dengan 1. Negatif 4 kuadrat adalah 16, kemudian negatif 4 dikali 1 dikali 4 adalah 16. Jadi 16 dikurangi 16 adalah 0. 0 dibagi 4 adalah 0. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Selain cara tadi, cara yang menggunakan diskriminan, dapat menggunakan cara dengan mensubstitusikan XP untuk mencari YP-nya, Y puncaknya. Di mana kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Jadi untuk Y-nya kita masukkan Y puncak sama dengan X puncak kita kuadratkan dikurangi dengan 4 dikalikan dengan X puncak ditambah dengan 4. Jadi Y puncaknya, X puncaknya kan 2. Jadi kita substitusikan saja. X puncaknya 2 berarti YP sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 4. Jadi 4 dikurangi 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 0. Sama ya. Jadi baik menggunakan cara dengan diskriminan atau cara dengan mensubstitusikan nilai XP-nya itu hasilnya akan sama saja. Jadi kita tahu bahwa koordinat titik puncaknya adalah XP, YP yaitu 2,0. Nah, selanjutnya kita akan tentukan berapa sih kita akan tentukan nilai dari persamaan sumbu simetri. Perlu diingat kembali bahwa persamaan sumbu simetri itu berfokus untuk mencari XP-nya, untuk mencari X-nya dengan berpatokan pada XP. Jadi untuk mencari X yaitu sama dengan XP, karena XP-nya sudah diketahui nilainya 2, maka sumbu simetrinya adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke nilai maksimum atau minimum. Syaratnya apa? Syaratnya YP-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai maksimum atau minimum itu dilihat dari Y puncaknya. Karena Y puncaknya adalah 0, maka nilai maksimum atau minimumnya adalah 0. Ya, kalau sumbu simetri tadi kita fokuskan kepada X atau XP ya. Kalau misalkan nilai maksimum atau minimum kita fokuskan kepada YP-nya. Tadi kan YP-nya sama dengan 0. Nah, tapi kita harus tahu bahwa 0 ini merupakan nilai maksimum atau minimum sih. Nah, karena itu menjadi hal yang dipertanyakan ya. Si 0 ini menjadi nilai maksimum atau minimum. Kita lihat dari nilai A-nya. Di persamaan tadi kan nilai A-nya adalah 1 ya. 1 adalah bilangan positif. Karena nilai A-nya adalah 1 dan 1 itu adalah bilangan atau nilai positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Ingat bahwa A lebih dari 0, grafik akan terbuka ke atas. Jadi titik balik ini ada di mana? Ada di mana? Ada di bawah. Jadi nilai 0-nya merupakan nilai minimum. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini grafik dari fungsi soal tadi ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Dengan titik puncaknya yaitu 2,0 dan sumbu simetrinya adalah 2. Bisa dilihat ya, grafik fungsinya, gambarnya akan menjadi seperti yang tertera di layar seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja materi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.